Halo, selamat pagi sahabat ternak dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau ke kandang penetasan atau di gudang penetasan. Untuk di depan kalian ini sendiri adalah box penetasan yang kita bikin sendiri, yang manualan untuk semua strateginya itu manual. Lampu kuning di depan kalian ini akan mati dan hidup sesuai dengan pengaturan suhu kita. Jadi jika suhunya sudah anget, dia akan mati. Dan ini adalah penampakan box yang sudah ditinggalkan oleh telur-telurnya yang sudah menetas, dan untuk yang di samping ini mungkin ini masih beberapa hari lagi untuk menetasnya. Ini transformasi telur ke bebek ini pada kedinginan karena kita belum menyiapkan tempatnya dan kebetulan tempatnya lagi dicuci di sebelah sana. Jadi di sini bebek-bebek ini akan dikarantina dulu sebelum masuk ke dalam kandang atau turun tanah. Ini untuk penampakan bebek yang telah keluar dari cangkang atau usia 0 hari ya teman-teman. Jadi mereka itu menghangatkan dirinya dulu hingga bisa berjalan di dalam box itu. Setelahnya kita akan mengambili, kita taruh di tempat ini, di tempat depan kalian berada ini. Nanti kita akan masukkan ke box karantina. Untuk kardusnya kita belum produksi, jadi kita memakai kardus-kardus bekas. Kalian bisa lihat ini bebek-bebek yang sedang kedinginan yang menanti untuk kita jemur di luar sana. Jadi untuk sahabat ternak, buat kalian yang mau menetaskan telur atau membesarkan bebek-bebek kalian, boleh bertanya-tanya di kolom komentar, nanti akan aku jawab. Ini untuk penampakan box yang aku bicarakan tadi. Untuk proses karantina ini sudah selesai dijemur dan sudah selesai dicuci di awal tadi biar lebih bersih lagi ya kan. Sepertinya boxnya sudah kering, ayo kita masukkan karena bebek-bebek yang kecil tadi sudah kedinginan menanti kita untuk menempatkan dia di tempatnya untuk perapian. Kita tata seperti sedia kala, yang rapi dan yang bersih. Yang penting bersih teman-teman, biar tidak bau. Karena kalau bau pun lalat akan datang. Jadi untuk pemanasnya, kita pakai perapian seperti ini, kita nggak pakai lampu ya, sedikit-sedikit menghemat lah teman-teman. Kalau dengan cara seperti ini dia bisa hangat, kenapa kita harus pakai lampu? Baiklah, kita lanjutkan nata-natanya dulu. Ini ada orang-orang yang lagi kerja. Ini kita juga siapkan alas. Untuk alasnya nanti biar makanan yang kita berikan tidak jatuh ke tanah, biar jatuh di situ dimakan lagi boleh. Dan ini ada suami aku lagi bagi tugas untuk memotong kayu nanti buat persediaan perapian. Dan kayunya ini kita boleh minta gratis di tetangga-tetangga kita. Kalau nggak punya ya beli saja. Intinya kalau bisa meminimalisir pengeluaran, kenapa harus beli ya kan teman-teman? Jadi untuk apapun yang kita lakukan, sebaiknya kita minimalisir pengeluaran dan kita maksimalkan pemasukan. Kalian jangan gagal fokus dengan kandang-kandang ini adalah kandang jago, seperti kandang kuda ya kan. Ayo kita kembali lagi, ini untuk kertas yang kita siapkan lagi fungsinya seperti ini ya teman-teman, agar nanti air dan makanannya tidak jatuh langsung ke tanah. Karena untuk nanti bebek yang masuk di dalam sini itu masih tahap belajar makan dan belajar minum. Jadi nanti ketika mereka turun tanah, mereka sudah tidak bingung untuk makan dan minumnya. Karena biasanya kita pakai koran, karena koran itu kalau kena air langsung blondot ya teman-teman. Tapi kalau kalian punya kardus, enggak apa-apa pakai kardus, tapi lebih sering diganti karena basah, lembab. Nanti bebeknya enggak mau. Untuk tujuan kita karantina juga itu untuk memaksimalkan daya tahan tubuh bebek ya. Ini bebeknya jatuh dari kardusnya tadi, kita ambil dulu, kita masukkan bercampur dengan teman-temannya agar dia tidak kebingungan. Dari cara saya memegang kalian pasti tahu saya sedikit geli ini. Mohon maaf ya sahabat-sahabat semuanya. Jadi ini tadi yang dari box kita masukkan ke dalam sini. Nah kan seperti ini. Tujuannya juga untuk meminimalisir kematian, karena kalau tidak dikarantina mereka langsung dibawa ke ternak, itu akan menyebabkan mereka meninggal pada usia dini. Jadi intinya kita kerjanya pakai hati, gimana biar kematian ini bisa diminimalisir sedemikian rupa. Untuk yang cacat atau berkebutuhan khusus, jangan lupa disendirikan, karena kalau tidak,
mereka akan terinjak-injak oleh temannya dan tidak akan bisa hidup. Karena nanti waktu panen itu tidak ada bedanya mau berkebutuhan khusus, mau sehat, tetap diangkut semua, yang penting bobotnya itu mencapai. Ini kita lanjut masukkan lagi karena mereka itu sudah kedinginan, jadinya ini yang satunya lagi menghidupkan api untuk perapian. Jadi kalau usia 0, 1, 2, 3 hari itu yang penting adalah kehangatan. Mereka butuh kehangatan karena ya bagaimanapun seperti bayi baru lahir mereka akan kedinginan jika tidak merasakan hangat. Mari kita belajar bersama-sama untuk berternak bebek pedaging ini. Jadi kalian yang punya masukan kalian bisa komen-komen. Karena saya juga belajar, kalian juga belajar, setiap hari adalah belajar menambah ilmu. Ini dalam satu box tadi berisi sekitar 80 ekor, kita juga belum hitung karena nanti ya masih di dalam box karantina ini. Kita hitung fokusnya nanti kalau mau diantarkan ke ternak-ternak. Nah, ini untuk yang berkebutuhan khusus, biasanya itu tidak mempunyai udel atau pusar. Lalu kita hidupkan apinya ya teman-teman. Setelah hidupkan apinya ya sudah, kita tunggu sampai mereka merasakan hangat. Nanti untuk makanan dan minumannya kita juga siapkan. Sebelum turun ke tanah, kita juga wajib vaksin untuk di kandang kita ya teman-teman. Kalau di kandang kalian terserah, tapi lebih baiknya divaksin agar lebih sehat lagi. Untuk video vaksinnya kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalian yang mau beternak bebek pedaging maksud saya, atau mau menetaskan bebek pedaging, boleh kalian komen-komen, nanti aku akan share sesuai pengalaman dan sesuai yang aku lakukan di kandang-kandang aku. Mulai dari cara USG, mencari ada bibit atau tidaknya, dari penetasan setiap harinya dibolak-balik berapa kali, disemprot berapa kali, kalian boleh bertanya-tanya karena semakin saya membagi ilmu saya, semakin banyak keberkahan yang datang kepada saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu dan selalu support peternakan kita. Di sini saya admin Jaya Sejahtera, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.